Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali menikmati Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti dan melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk istirahat kami semalam dan pagi hari ini Tuhan sudah memulihkan segala kondisi kami, kekuatan kami. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu Tuhan untuk memahami apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan bersuara, Engkau sendiri yang berfirman dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat dalam keseharian kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah teladan pelayanan. Diambil dari Matius 20 ayat 26 sampai 28 dan nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Utomo. Mari kita membaca dari Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, perjalanan waktu begitu cepat. Kita sampai di penghujung bulan Maret 2025. Kiranya perjalanan-perjalanan yang kita lalui semakin menandaskan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang misionaris dari Inggris bernama Henry Martyn yang memiliki semangat misi dan pelayanan yang luar biasa. Martyn lahir di Cornwall, Inggris pada 18 Februari 1781. Keluarga Martyn mempunyai status sosial yang terpandang. Martyn sendiri merupakan seorang pribadi yang cerdas dan berkemampuan tinggi, terutama di bidang matematika. Sayangnya, ia mewarisi kondisi kesehatan yang buruk karena terjangkit TBC. Penyakit TBC telah membunuh ibu dan 2 saudara perempuannya. Dalam pergumulan yang panjang, Martyn memberikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ia bersemangat mengabarkan Injil ke India dan Arab. Martyn pernah berujar dengan penuh antusias, "Sekarang biarkan saya terbakar untuk Tuhan." Ia mengatakan hal tersebut ketika menginjakkan kakinya di Kalkuta pada bulan April 1806. Sikap sepenuh hati Martyn dalam pekabaran Injil ia tunjukkan saat berjuang melawan kelemahan tubuhnya. Ia berkata dengan imannya, "Jika Allah mempunyai pekerjaan untuk saya lakukan, saya tidak dapat meninggal." Martyn meninggal di usia 31 tahun dalam perjalanan misi ke Arab pada 16 Oktober 1812 di Tokat, Turki. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah keteladanan pelayanan misi yang hebat dari Henry Martyn. Ia memberikan yang terbaik kepada Tuhan di sepanjang pelayanannya. Setiap orang Kristiani dipanggil untuk melakukan yang sama, yaitu memberikan totalitas pelayanan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan kepada umatnya. Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada para murid juga mengungkapkan hal yang sama. Mereka diminta untuk menjadi pelayan dan hamba bagi yang lain. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh teladan di dalam dirinya sendiri dengan mengatakan, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ayat 28. Panggilan pelayanan masih terus diperdengarkan kepada semua orang Kristiani di segala zaman. Tuhan senantiasa memanggil
dan memperlengkapi umatnya untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia membutuhkan kabar baik dan komitmen para murid Kristus untuk berjuang menyatakan kasih-Nya. Apakah kita bersedia? Tuhan terus bekerja, kita pun dipanggil meneladan karya-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, jujur harus kami akui bahwa di tengah sulitnya kehidupan, di tengah begitu banyaknya tanggung jawab yang harus kami tanggung, begitu banyaknya hal yang harus kami kerjakan sebagai tanggungan hidup kami, maka seringkali Tuhan, pelayanan bukan hal yang utama dalam hidup kami. Bahkan tak jarang kami menolak pelayanan-pelayanan yang disodorkan kepada kami. Namun kiranya hari ini kami diingatkan kembali bagaimana teladan Kristus dalam hidup kami, mampukan kami untuk mempersembahkan yang terbaik. Ketika kami masih diberikan nafas kehidupan, ketika kami masih diberikan kesempatan hidup, kiranya kami semua dimampukan untuk memberikan karya terbaik dalam hidup kami, melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Dan itulah persembahan syukur kami, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Berkati kami hari ini, kiranya apapun yang kami kerjakan bagian dari ucapan syukur dan pelayanan terbaik kami bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan pelayanan selalu diperdengarkan. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan selalu dirindukan oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan, supaya menyatakan kabar baik kepada siapapun yang dijumpai, siapapun yang kita temui. Namun seringkali saudara, kita menolaknya karena itu bukan yang utama. Kiranya hari ini kita kembali kepada kasih Tuhan, kita kembali kepada panggilan Tuhan itu, kita mau memberikan yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan kita. Dunia yang terus berubah dan penuh masalah membutuhkan kiprah anak-anak Tuhan. Panggilan pelayanan mesti disambut dan dikerjakan dengan segenap hati, mengikuti teladan Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua.